Dia SMA 6 Jogja. Kenapa kok bisa SMA 6 Jogja? Padahal kan harusnya kan SMA 6 Solo. Tapi kalau SMA 6 Solo pun salah juga. Harusnya SMPP. Bukan. Jadi memang riweh banget ini. Ini kita harus buka-bukaan. Saya pikir tadi di Superman gitu. Oh iya, ini real Godfather. The real Kingmaker. Real Kingmaker. Dan dia memang. Beli di mana, Mas? Ada nanti di bawahnya tuh komentar. Ada. Yang memerintahkan UGM merubah dari banyak faktor. Itu kelasnya rektor lah ya. Iyalah. Oh, di atasnya rektor. Maknanya di atasnya rektor sekarang. Oh iya. Jadi rektor sekarang itu menurut saya pas kejatuhan dalam bahasa ini tradisional lagi. Iya. Kejatuhan awangetnya, kejatuhan bukan durian runtuh ya, tapi tapi ini terkena durian gitu. Iya, Berbahagialah rektor-rektor yang sebelumnya juga kan. Kasus ini tidak ramai pada zamannya. Ramai pada saat Profesor Ova sekarang kan gitu. Jadi kasihan ini Prof Ova ini. Bingung lagi nanti pasca kira-kira sudah terbuka semua ya. Beberapa hari setelah kita ngobrol ini, Mas. Gitu. Apa tuh? Ya kan tanggal 15 April 2025 ini kan akan ada yang namanya halal bihalal. Apa itu? Kelompok-kelompok yang mempertanyakan ini semua akan datang ke UGM, Mas. Jadi kita minta ditunjukkan skripsinya. Kita minta ditunjukkan kopi ijazahnya versi UGM. Kan pasti ada lah namanya itu. Dan kita minta statementnya dan kita minta juga. Kenapa jadi halal bihalal namanya? Ya. Supaya halal. Supaya halal. Kita juga akan bareng-bareng ke Oslo. Gitu loh, untuk setelah dari UGM dikagetin. Kemarin juga ada yang wisata ke Teguh Umar. Presiden sekarang. tapi itu menarik, Mas. Jadi setelah ditunggu-tunggu dipertanyakan, menarik. Kalau Godfather ditinggal dan kemudian nanti gambarin ditinggal, bisa jadi nanti setelah kongres di partai yang bersangkutan, ya. Kalau nanti mendadak partai itu masuk ke dalam pemerintahan, bisa dimaksudkan beneran ini. Yang mana? Wapres. Iyalah. Nanti kan pasti alasannya ijazah lagi. Alasannya ijazah. Nah, sekarang kita bicara coba ijazah. Nih. Jadi ini baru saya ceritakan sekarang ya. Kan ijazah itu kan terus University of Bradford. University of Bradford itu aslinya ada di UK, Mas. Betul. Ya, kan, saya tahu Bradford di mana. Itu kan. Nah, Bradford itu di sana. Memang kalau Bradford itu. Saya lulusan sana soalnya. Siap. Sombong dikit lah. Logonya kan jelas di atas. Tapi kan ini diperoleh dari MDIS. Sebuah universitas ruko yang ada di Singapura. Ruko ya? Iyalah. Bentuk-bentuknya kampusnya kan kampus-kampus gitu. Nggak boleh gitu. Kalau sama seperti kita. Kalau kita ngambil nih, maaf saya harus sebut ya. Kita ngambil lulusan yang ini ada menteri kita gitu ya. Yang lulusannya pertama kali seolah-olah dari Harvard. Tapi ternyata kan dapatnya dari UNESA, Universitas Esa Unggul. Ya kan gitu. Itu tetap ada Esa Unggulnya. Bahwa di situ coordination atau kerjasama biasanya. Gitu. Jadi dua logo, tidak boleh hanya satu. MDIS pun, ya kalau yang resmi MDIS itu keluarnya di atasnya ada MDIS-nya, di bawahnya baru University of Bradford. Dan yang menarik, ya, ketika kemudian dicek, MDIS sekarang sudah nggak kerja lama lagi dengan Bradford. Sejak tahun kapan? Nah, nanti jawabannya. Sebenarnya dia udah bohong, Mas. Awalnya dalam website pemerintah Kota Solo yang sudah saya capture, sudah saya simpan, itu kan awalnya dia sempat mengaku pendidikannya ini yang anaknya ya S1 dan S2. Jadi S1-nya dari Bradford, S2-nya dari UTS, University Technology of Sydney. Sydney. Kan hebat banget gitu. Urutannya waktu itu pun dibikin 2007. Dari dari Bradford 2010. Setelah dikejar betul, ternyata yang ada di UTS itu akhirnya sekarang sudah ketahuan kalau bohong. Kalau dia tuh melamar mau kuliah di situ, tapi karena entah karena S1-nya tuh nggak sesuai atau IP-nya kurang, dia ternyata hanya ikut program namanya INSERS. INSERS itu kayak matrikulasi, Mas. Yang bulan dia. 6 bulan ikut matrikulasi, nggak lulus. Ulangi lagi. Persiapan, ngulangi lagi. Ulangi lagi, nggak lulus lagi. Jadi pre-university itu. Iya, pre-university. Setahun,
akhirnya pulang dia, balik lagi ke Singapura karena tidak bisa selesai, tidak bisa memenuhi syarat untuk diterima di sana. Nah, dari situ diubah lagi kurikulum vitae-nya menjadi hanya S1. Lebih lucu lagi, Kementerian Dikbud waktu itu ya, tapi di Konsorsium Pendidikan Tinggi kalau nggak salah, sempat ngeluarin surat keterangan. Dan itu sudah beredar bahwa level pendidikan yang dilakukan di Australia itu hanya setara SMK. Memang parah. Nah, sekarang pun orang lagi mengejar. Ternyata dari kronologi tahunnya pun itu pun nggak sesuai juga. Waduh. Jadi artinya kronologi tahun kalau dia memang benar-benar S1, kok dia masuknya jauh banget dengan dia ketika dia masuk SMA. Ternyata SMA-nya dikejar juga. Dia kan pernah masuk ke SMA Santo Yosef di Solo 2 tahun. Pindah ke SMK Surakarta 2 tahun juga. Nggak selesai juga. Pindah lagi ke Singapura yang 2 tahun. Jadi di Singapura lulus dong tadi. Nah, ya ini yang jadi pertanyaan, Kak, karena susah kalau Solo kan kita bisa dapat datanya. Surabaya kan agak susah kita mendapat. Tapi saya bilang agak susah bukan berarti nggak dapat loh ya. Nanti pasti dapat. Netizen pasti dapat. Pasti dapat. Dan ini kan kalau di total sudah ada 6 tahun, Mas, SMA. Pinter banget loh SMA kok 6 tahun. Artinya kalau ternyata SMA-nya pun meragukan, bahaya, Mas. Kan itu bisa menjadi syarat bagus untuk pemakzulan. Betul. Ya kan? Dan soal pemakzulan ini tren, Mas, sekarang. Ya kan? Filipina, wapresnya, ya Sarah Duterte dimakzulkan, meskipun rame. Ya. Korea Selatan, presidennya juga dimakzulkan. Kapan Indonesia? Sejarah itu kan, ya insya Allah berulang lah. Begitu ya. Iyalah. Kalau memang sudah syarat formilnya tercukupi, itu selesai lah ya. Apalagi nanti ada presiden yang sekarang lagi kita bahas bapaknya ini, ya ini kan mungkin exit way-nya atau solusinya ya itu kan lagi dipikirkan oleh UGM nih gimana caranya. Karena fakta-fakta yang muncul sebenarnya UGM nggak usah mikir-mikir, dibuka aja seterang benderangnya. Bagus. Dan Bu Rektor, Bu Profesor Ova misalnya, wah dengan begini persis Pak Harto aja. Saya menyatakan berhenti. Namanya bagus malah. Saya menyatakan berhenti.